Desa Pandes, permata tersembunyi yang terletak di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa Pandes memiliki sesuatu yang unik dan berbeda bagi setiap orang. Mulai dari pemandangan sawah hijau yang membentang luas, sungai yang mengalir jernih, hingga keramahan penduduknya yang membuat kita merasa seperti di rumah sendiri. Setiap sudut desa ini menyimpan cerita dan pesona yang siap untuk kita jelajahi. Kami, mahasiswa KKN Undip Tim 2 tahun 2024, mengemban kewajiban untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada masyarakat Desa Pandes. Tidak hanya guna menggugurkan kewajiban, namun kami juga terlibat dalam aktivitas sehari-hari untuk menjalin persaudaraan dalam masyarakat serta membangun semangat baru di Desa Pandes. Kami datang dengan hati yang tulus, membawa kasih dan cinta di setiap langkah kami. Mari kita mulai perjalanan ini. Nikmati setiap momen dengan sepenuh hati dan temukan keajaiban yang ada di balik kehidupan sederhana dan penuh makna di Pandes Mentes. Di bawah langit biru yang luas, Desa Pandes terletak sekitar 42 km sebelah barat kota Surakarta. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 141 hektar dengan suhu rata-rata 33 derajat Celcius, menjadikannya ideal untuk usaha peternakan dan pertanian. Desa Pandes merupakan desa yang terbilang maju dan mandiri. Tidak hanya indah, tetapi juga memiliki potensi yang luar biasa. Terdapat sungai yang mengalir jernih seperti jiwa yang menghidupi desa ini. Tidak hanya itu, Desa Pandes, kebersihan lingkungan menjadi prioritas yang utama. Tempat pembuangan sampah Berkah Nyata berdiri sebagai contoh inspiratif dalam pengelolaan sampah. Setiap sampah dipilih dan dipilah dari organik hingga non-organik untuk memaksimalkan proses daur ulang. Kelompok PKK di Desa Pandes saling menjalin kesejahteraan dan kebersamaan dalam setiap aktivitasnya, menjadikan setiap langkah sebuah perwujudan cinta dan dukungan bagi keluarga serta masyarakat. Di setiap sudut Desa Pandes, Posyandu Lansia berdiri sebagai bukti nyata cinta kasih kepada para orang tua. Senyuman para kader yang hangat adalah bukti kekuatan dari perhatian dan kepedulian yang tulus. Karang Taruna pun turut aktif. Mereka bagikan obor semangat bagi generasi muda Desa Pandes, menciptakan masa depan yang penuh harapan. Di Desa Pandes identik dengan adanya Kampung Sablon. Di sini, seni dan usaha berkolaborasi menciptakan karya-karya indah yang membawa warna baru bagi kehidupan sehari-hari di Desa Pandes. Petani dan peternakan adalah nadi kehidupan di Desa Pandes. Di antaranya pagi yang damai dan senja yang menenangkan. Petani dan peternak bekerja tanpa kenal lelah, menjaga harmoni antara manusia dengan alam. UMKM lokal memainkan peran krusial dalam perekonomian Desa Pandes. Pemerintah desa telah memfasilitasi para pelaku UMKM dengan adanya lapak desa. Namun, sebelum kedatangan kami, KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun 2024, lapak desa tersebut belum berjalan secara optimal.
Oleh karena itu, kami selaku mahasiswa membuat inovasi baru, yaitu program revitalisasi UMKM melalui lapak desa berbasis digital. Dalam program ini, kami terjun secara langsung ke lapangan untuk mendata para pelaku UMKM di seluruh penjuru desa Pandes. Sehingga saat ini web lapak desa Pandes sudah mulai berkembang. Kami sangat berharap program ini bisa membawa perubahan positif dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa Pandes. Mengingat promosi UMKM di desa Pandes yang masih belum optimal, kami tim 2 KKN Universitas Diponegoro tahun 2024 mengadakan pelatihan video profile bagi masyarakat desa Pandes, khususnya bagi para pelaku UMKM, Karang Taruna, dan para ibu PKK, agar mereka dapat lebih efektif mempromosikan produk, memperluas jangkauan pasar, dan menunjukkan desa Pandes yang lebih mendunia. Halo semuanya, saya Kailani Sadi Maulida dari Fakultas Psikologi. Pada keberjalanan KKN, saya melakukan program sosialisasi serta pendampingan kepada orang tua dari anak usia dini terkait positive parenting atau pengasuhan positif. Pada program ini, saya menjelaskan bagaimana cara mengasuh anak dengan baik, menghargai pendapat anak, memberikan kebebasan bagi anak, serta memberikan pendampingan pada orang tua mengenai bagaimana melakukan afirmasi positif kepada anak. Pada program kedua, saya melakukan program sosialisasi dan fun games terhadap remaja-remaja desa Pandes pada acara rutin Posyandu Remaja. Pada program ini, saya menjelaskan edukasi kepada remaja mengenai dampak psikologis cyberbullying bagi remaja. Melalui program ini, diharapkan dapat menyadarkan remaja mengenai bahaya yang ditimbulkan dari cyberbullying sehingga remaja dapat lebih bijak dalam bermedia sosial. Halo semuanya, saya Satria Abimanyu dari Prodi Informasi dan Humas Universitas Diponegoro Angkatan 2021. Untuk proker monodisiplin KKN saya yang pertama adalah tentang peningkatan kegemaran buku pada anak melalui buku interaktif. Garis besar proker ini untuk merubah stigma pada anak yang tadinya buku membosankan jadi menyenangkan. Lalu yang kedua, proker saya adalah mengenai peningkatan kreativitas anak melalui alat permainan edukatif LCD Drawing and Writing Tab, yang dimana proker ini bertujuan agar anak-anak dapat menuangkan kreativitas dan imajinasinya melalui alat permainan tersebut. Hai, saya Farla Artemi Fiakma Putri dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Program kerja saya yang pertama adalah bermain kartu kuartet bersama lansia. Seperti yang kita ketahui bersama, di desa Pandes ini terdapat banyak posyandu lansia. Kartu kuartet ini adalah sebuah produk kemas ulang informasi yang mengusung tema nostalgia. Kartu kuartet ini bukan hanya alat untuk bermain saja, tetapi juga sebagai alat pertukaran informasi. Program kerja saya yang kedua adalah revitalisasi ruang arsip di Balai Desa Pandes dengan cara memindahkan dan menata arsip inaktif di ruangan yang baru. Program ini diharapkan agar ruang arsip di Balai Desa Pandes dapat mendukung kebutuhan administrasi desa dengan lebih baik dan memberikan kemudahan dalam pencarian serta pengelolaan dokumen. Hai, saya Yesi Sandiani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Pada periode ini, saya telah menyelesaikan 2 program kerja monodisiplin. Yang pertama terkait cyberbullying. Program ini diusung berdasarkan kebutuhan masyarakat di era digital yang semakin meluas dan kerentanan masyarakat, terutama kalangan remaja yang rentan menjadi korban cyberbullying ataupun tanpa sadar telah menjadi pelaku cyberbullying. Oleh karena itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan awareness kepada remaja agar lebih berhati-hati dalam beretika di sosial media. Kedua, program terkait remaja sadar hukum. Program ini hadir untuk memberikan pemahaman dan advokasi kepada remaja agar dapat mengetahui dasar-dasar hukum yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya semua orang dianggap tahu hukum. Itulah asas fiksi hukum. Program ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar terkait hukum, utamanya mengenai kenakalan remaja beserta dengan akibat hukumnya. Saya Asofa Khuratul dari jurusan Hubungan Internasional. Globalisasi yang telah merambah luas mengharuskan kita mengenal apa itu cyber security di era digital. Memperkenalkan apa itu cyberbullying pada remaja dan cyber security menjadi fokus pertama saya saat ini. Kedua, keberlanjutan dan pemanfaatan pangan di tengah wilayah dengan sektor agraris tinggi menjadi fokus lainnya. Optimalisasi SDGs Goals nomor 2 melalui pengenalan ketahanan dan kedaulatan pangan serta keterlibatan masyarakat dengan lokalisasi perlu digencarkan saat ini.
Perkenalkan, nama saya Regi Aprilian dari jurusan Ekonomi Universitas Diponegoro. Jadi program monodisiplin saya yang pertama yakni pelatihan digital marketing melalui Instagram Ads. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam memasarkan produk mereka secara digital. Program saya yang kedua yaitu pelatihan pembukuan keuangan UMKM sederhana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan keuangan para pelaku UMKM agar mampu mencatat dan mengelola keuangan usaha mereka dengan lebih baik. Perkenalkan, saya Yasin Karel Umara dari program studi S1 Peternakan. Proker saya yang pertama adalah manajemen pakan ternak ruminansia. Alasannya karena peternak ruminansia yang ada di Desa Pandes masih memberi pakan ala kadarnya, sehingga perlu diberi pemahaman cara pemberian pakan yang efektif. Proker saya yang kedua adalah pembuatan silase sebagai persediaan pakan ternak saat kemarau panjang. Tujuannya untuk memanfaatkan produksi pakan hijauan yang berlebih untuk difermentasi dan diawetkan dalam waktu yang lama tanpa mengurangi kandungan nutrisinya. Hai, saya Sandra Ayu Dewantari Sudrajat dari jurusan Ilmu Komunikasi. Program kerja monodisiplin saya yang pertama adalah workshop berupa pendampingan dalam mengoptimalisasikan konten publikasi di media sosial Instagram Desa Pandes. Workshop ini dilakukan dengan mengajarkan para perangkat desa terkait cara mendesain template untuk postingan di Instagram sehingga nantinya Instagram Desa Pandes dapat terlihat lebih rapi dan juga tertata. Kemudian, program monodisiplin yang kedua adalah workshop berupa penulisan berita desa, di mana program ini merupakan request dari Bapak Kepala Desa Pandes dengan tujuan supaya para perangkat desa Pandes mampu membuat berita desa yang menarik. Hai, perkenalkan nama saya Sukma Rahayu Ningsih dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Program monodisiplin saya yang pertama yaitu pengenalan dan pendampingan pembuatan NIB kepada pelaku UMKM di Desa Pandes. Program ini saya pilih guna meningkatkan pengetahuan terkait perizinan sehingga pelaku UMKM di Desa Pandes dapat lebih berkembang. Dan program monodisiplin saya yang kedua yaitu pendampingan urgensi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat berbahaya lainnya. Program ini bertujuan guna meningkatkan kesadaran anti narkoba di kalangan remaja dan menciptakan generasi muda yang berkualitas. Saya Heru Purnomo, Kepala Desa Pandes, Kecamatan Udi, Kabupaten Klaten. Pelaksanaan KKN di Desa Pandes untuk periode Juli Agustus sudah berada hampir di ujung program. Dan alhamdulillah kawan-kawan peserta KKN di Desa Pandes bisa melaksanakan aktivitas sosial kemasyarakatan dengan baik dan berbaur bersatu dengan masyarakat cukup baik. Program-program yang direncanakannya pun bisa terlaksana dengan baik. Dan salah satu manfaat dari adanya KKN ini, kami bisa akselerasi program-program yang kami rencanakan sehingga dapat supporting dari kawan-kawan KKN di dalam mencapai program perencanaan tersebut. Ibu Bapak, pelaksanaan KKN kawan-kawan cukup kooperatif, kawan-kawan sangat komunikatif dan bisa melaksanakan aktivitas sosial kemasyarakatan dengan baik dan juga menyelesaikan program kerjanya, baik program kerja individu maupun program kerja kelompok atau multidisiplin dengan baik pula. Dan hasilnya pun tentunya sangat bermanfaat bagi desa di dalam mencapai sebuah visi desa ke depan. Besar harapan kami untuk bisa lebih bersinergi lagi dengan Universitas Diponegoro di dalam melaksanakan program-programnya ke depan, baik dari pelaksanaan KKN untuk periode berikutnya, baik pengabdian masyarakat, baik MBKM maupun matching fund, yang mana nanti bisa mempercepat capaian program kerja dan perencanaan kami ke depan dalam menggapai sebuah visi desa ke depan. KKN Undip 2024 Jaya
jaya jaya. Pandes mentes mentes mentes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Novitasari Ningtyas, Ketua Tim Penggerak PKK dari Desa Pandes, ingin menyampaikan pesan dan kesan kepada KKN 2024 dari Universitas Diponegoro yang kebetulan ber-KKN di tempat kami. Kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada rekan-rekan yang telah banyak memberikan kontribusi kepada desa kami. Secara totalitas bergabung dengan masyarakat kami, mengikuti kegiatan, juga mempunyai program-program yang luar biasa. Waktu 45 hari terasa singkat bagi kami. Semoga ke depan kami punya harapan mereka menjadi orang-orang sukses ke depannya. Sudah banyak kesan yang ditinggalkan kepada desa kami dan semoga ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Kami tunggu cerita suksesnya di masa depan. Tetap jalin silaturahmi dengan desa kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya Pujo Tomo, alamat yaitu Genungan RT 35 RW 10. Di sini kami sangat senang sekali ada mahasiswa Undip yang KKN di Dukuh Pandes, Desa Pandes, ya, selama kurang lebih 1,5 bulan. Mudah-mudahan dengan adanya anak KKN dari Undip ini bisa untuk menjadi contoh anak-anak kami yang ada di Genungan, sehingga bisa nanti mengikuti mbak-mbaknya, mas-masnya yang ada di Undip ini. Dan ini berkali-kali saya menerima mahasiswa dari berbagai kampus. Inilah Undip ini yang paling baik dan paling sopan. Kalau yang kemarin itu saya nggak pernah ada mahasiswa sana itu terserah kemana. Kalau ini saya pantau terus. Mudah-mudahan ini menjadi teladan semua dan nanti Bapak Dekan dari Undip bisa mengirim mahasiswanya lagi ke Desa Pandes. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Indriani sebagai Ketua PKK dan juga anggota masyarakat di RW 10. Pertama mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua yang KKN dari Undip. Dari kalian apa yang sudah kamu terapkan di masyarakat, ya, terutama belajar di lansia, balita, kemudian TK, TPA, dan terjun di masyarakat. Semoga ilmu yang kalian dapatkan di masyarakat di Desa Pandes berguna untuk kehidupan kelak setelah anak-anak itu terjun di masyarakat. Dan saya mewakili dari warga, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Carilah atau pakailah yang terbaik. Yang baik kalian gunakan, bagi yang kamu anggap tidak atau berkurang jangan diterapkan. Dan saya terima kasih, semoga anak-anak dari kami, remaja dan ibu-ibu yang kalian kemarin bisa diterapkan di masyarakat, dan apabila kami ada kesalahan mohon dimaafkan. Demikian yang saya sampaikan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi